Baik, selamat pagi Ibu Bapak. Salam dari Pontianak. Izinkan saya, Teresia Yovita Cendanasari, untuk men-sharingkan informasi yang saya dapat dan semoga berguna untuk kita semua. Juga nanti saya akan memperdalam kembali lewat pemateri-pemateri berikutnya. Baik, yang akan saya sharingkan di sini peran strategi pembelajaran dalam peningkatan hasil belajar. Pokok bahasan yang akan kita lalui ada 3, yaitu strategi pembelajaran, hasil belajar, peran strategi pembelajaran dalam peningkatan hasil belajar siswa. Nah, yang perlu kita pahami bersama di sini adalah guru kreatif inovatif, peserta didik aktif dan mandiri. Ibu Bapak sekalian, yang selama ini yang ada di benak kita sebagai guru ataupun juga pada umumnya itu menganggap bahwa hasil belajar diidentikan sebagai keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Nah, jika hasil belajar peserta didik rendah, maka kompetensi pendidiknya juga rendah. Nah, ini ya. Seringkali eh, hal ini merupakan satu ketakutan tersendiri bagi para guru. Ini salah tulis ya. Jika hasil belajar peserta didik rendah, maka kompetensi pendidiknya pun juga rendah. Ini stigma yang mungkin banyak juga orang tua yang menganggap seperti ini. Sehingga pernah kejadian ada satu kawan saya 80% dari siswanya itu tidak tuntas dalam ulangan. Padahal sudah diberikan pelatihan, latihan-latihan soal, kemudian segala proses pembelajaran yang sudah dirancangkan itu sudah dilalui, tetapi memang waktu itu 80% peserta didik itu tidak tuntas. Maka berbondong-bondong orang tua siswa ini mengajukan protes begitu ya. Kalau 80% dari siswa kelas tidak lulus, berarti ini gurunya yang salah mengajar. Nah, ini menjadi satu ketakutan sendiri bagi para guru bahwa kalau hasil tesnya tidak tuntas, maka gurunya ada yang salah dalam proses atau ada kekurangan di guru. Jadi seolah-olah seperti itu. Akhirnya kita berpedoman pada nilai, ya. Apapun dilakukan demi nilai. Bapak Ibu, mungkin kita juga merasakan bahwa kalau dulu kurikulum 94 itu ketuntasan bersifat klasikal dan materi ya. Kalau materi semuanya sudah diberikan, kemudian ketika ulangan sudah ada 1-2 orang yang tuntas, artinya boleh menginjak materi berikutnya. Nah, kurikulum 2013 ini ketuntasan secara mandiri. Para siswa kalau tidak tuntas diremedi. Tetapi pada faktanya ada banyak anak merasa bahwa kalau diulang itu sesuatu yang membosankan. Jadi sekali ulangan, kalau tidak tuntas ya, kalau siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, dia akan datang kepada guru. Tapi ada kalanya siswa ini guru yang ngejar-ngejar untuk supaya siswanya mengerjakan kembali supaya dapat nilai. Kembali lagi ujung-ujungnya juga nilai. Selama kurikulum dari 1975 sampai 2013 sekarang Merdeka Belajar, ya semoga yang sekarang memang implementasinya betul-betul kita merdeka. Tetapi sampai 2013 pun faktanya kita mengajar basisnya juga nilai, ya, walaupun ada pembaharuan-pembaharuan. Nah, pendidik perlukan itu adalah satu kemampuan akademik ya. Oleh karena itu kita sebagai pendidik ada syarat minimal S1. Kemarin ketika saya melatih di pedalaman itu masih ada guru SD yang lulusannya itu SMA, bahkan ada yang SMP. Saya tanya, apa pernah mendapat pelajaran tentang pedagogik? Nah, tidak pernah, tetapi toh mengajar ya, bisa mengajar. Memang kebutuhan lapangan itu berbeda dengan idealisme.
Faktanya bahwa di sana satu SD negeri itu hanya satu guru PNS, yang lainnya adalah honor. Dan itu kebanyakan dari penduduk lokal, sehingga ada yang lulusan SMA, bahkan ada yang SMP. Nah, memang pendidik ini perlu kemampuan akademik. Kemudian yang kedua profesional, ya. Kemudian mutu kepribadian. Nah, mutu kepribadian ini sangat penting ya, karena kadang-kadang para siswa itu di depan kita hormat, di belakang membicarakan ya. Mungkin karena mutu kepribadian kita refleksi mutu kepribadian kita, mungkin ada sesuatu yang kurang, misalnya mudah marah dan sebagainya. Nah, kadang-kadang marah itu secara psikologis juga disebabkan oleh satu rasa kegagalan kita dalam satu aspek. Misalnya ketika apa yang kita rancang itu tidak sesuai dengan ketika kita melakukan. Misalnya kita maunya pembelajaran berlangsung secara aktif dari siswa, tetapi pada kenyataannya siswa itu malas untuk mengikuti pembelajaran ya, atau tidak memiliki motivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sini kita merasa satu hal yang gagal. Akhirnya muncullah satu emosi. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa di sini kita semuanya mau untuk terus-menerus mengupgrade diri kita, termasuk ikut dalam pelatihan ini ya, supaya mutu kepribadian dan keprofesionalan kita juga semakin meningkat. Penghayatan profesi sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu, hal yang terakhir ini adalah hal yang tertinggi dari kita ya. Sekalipun ada istilahnya kesejahteraan yang kita peroleh, bahkan mungkin lebih banyak pekerjaan kita daripada kesejahteraan yang diperoleh. Tetapi penghayatan profesi sebagai pendidik ini biasanya kalau di dalam bahasa iman kami itu adalah satu pelayanan. Mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari Anda itu sebagai amanah ya. Di saat kita memiliki spiritualitas ini, penghayatan ini, itu adalah hal yang tertinggi. Mau berapapun kesejahteraannya, tetapi ketika kita konsentrasi terhadap profesi kita sebagai seorang pendidik yang digugulan ditiru ya, keberadaan kita itu menjadi teladan, perkataan kita itu digugu ya, dituruti oleh peserta didik kita, ini adalah satu hal yang tertinggi sebagai seorang guru. Nah, maka perlu keterampilan. Nah, keterampilan ini, keterampilan dalam pembelajaran itu memerlukan pelatihan, ya, baik terbatas maupun terintegrasi mandiri. Nah, seperti yang Anda sekalian melakukan sekarang, itu adalah pelatihan terintegrasi mandiri. Ini semua untuk mengupgrade kemampuan kita sendiri. Maka perlu diacungi jempol ya. Bapak Ibu guru, menjadi seorang guru bukan hal yang mudah, tetapi hal yang terkecil yang bisa kita lakukan, kita harapkan satu saat menjadi buah yang sangat besar pada masa depan bangsa, negara, dan agama. Nah, kemudian komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran ini ada 3 ya, komponen kemampuan itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini di kurikulum 2013, kalau kita basicnya atau basisnya itu adalah ketuntasan menurut indikator, maka harus ada satu yang holistik, menyeluruh. Maka ada penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, pembentukan keterampilan dasar pembelajaran memerlukan pengalaman lapangan. Jadi sekali lagi memerlukan pengalaman lapangan. Oleh karena itu dalam mendidik mahasiswa keguruan itu pasti harus banyak praktek. Karena sekalipun banyak teori yang kita pelajari itu tidak akan berguna kalau tanpa kita praktekkan. Sama juga halnya Bapak Ibu mungkin hari ini mengikuti pelatihan, ada banyak dari narasumber atau saya pun juga sebagai yang men-sharingkan di sini juga ikut belajar ya dari beberapa narasumber, akan menjadi sia-sia pembelajaran kita hari ini, ikhtiar kita hari ini kalau tanpa kita melakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan mengajar kita ya. Maka keterampilan dasar dalam pembelajaran, melakukan pembelajaran itu adalah pengalaman lapangan. Mungkin juga sudah
sering kita lakukan, tetapi itu baru punya nama sekarang ya. Misalnya pekerjaan kelompok. Nah, itu sudah ada dari dulu. Nah, sekarang namanya agak keren karena dalam bahasa Inggris ya misalnya. Atau dari dulu kita misalnya ketika sekolah itu disuruh gurunya untuk turun ke pasar bertanya tentang bagaimana pedagang menentukan harga jual dari harga beli, kemudian bagaimana cara mereka menentukan harga jualnya. Nah, itu kan pengalaman lapangan atau berdasar masalah. Nah, sekarang baru ada namanya ya problem based learning. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya sudah dulu kita lakukan, hanya saja mungkin dulu tidak bernama, sekedar kita laksanakan. Sekarang baru punya nama. Nah, tugas pendidik pada dasarnya itu adalah mendidik, mengajar, dan melatih. Ya, jadi mendidik, mengajar, dan melatih. Jangan sampai kita hanya konsentrasi terhadap mengajar, tetapi lupa mendidik. Nah, sekarang itu dalam Merdeka Belajar ada yang namanya karakter Pancasila. Ada 6 tuh Bapak Ibu ya. Itu utamanya masuk dalam tujuan pembelajaran. Nah, itulah yang kita didikkan pada anak-anak. Sekaligus kita melatih. Karena hasil belajar itu terlihat ketika ada perubahan tingkah laku. Maka itu mendidik, mengajar, dan melatih. Nah, aktivitas pembelajaran tentu saja dipengaruhi oleh keterampilan guru. Ya, keterampilan guru. Semakin terampil guru, semakin juga siswa itu memiliki pengalaman belajar. Nah, itulah yang tujuan Merdeka Belajar, Ibu Bapak. Bukan soal bagaimana kita meraih indikator, tetapi bagaimana peserta didik kita itu mengalami belajar. Nah, sehingga keterampilan guru ini menyebabkan perubahan tingkah laku peserta didik. Jadi yang dahulu guru itu sebagai satu-satunya sumber belajar, sekarang guru menjadi fasilitator. Bagaimana guru memberikan pengalaman lingkungan belajar terhadap para peserta didik. Strategi pembelajaran. Menurut Searle in Ritchie, tahun 94, spesifikasi strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk memilih dan mengurutkan kejadian aktivitas pembelajaran. Sedangkan aktivitas pembelajaran meliputi penyajian materi, pemberian contoh, pemberian latihan, hingga pemberian umpan balik. Nah, hal ini yang harus diperhatikan. Karakteristik peserta didik, media, situasi di sekitar proses pembelajaran. Jadi Ibu Bapak, dalam menentukan strategi pembelajaran, kita setidaknya harus memegang peta atau pemetaan identifikasi dari masing-masing siswa kita. Data-data dari siswa kita harus punya. Ya, setidaknya kita mau tahu apa yang menjadi karakter dari siswa, karakter apa saja yang dimiliki oleh siswa di kelas kita. Kemudian media yang akan kita pakai. Apakah bisa itu dilakukan di kelas kita? Betapapun baiknya strategi pembelajaran, tetapi kalau media juga tidak mendukung, alat sarana prasarana tidak mendukung, nah, apakah pembelajaran terhenti atau terus berlanjut? Itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian situasi di sekitar proses pembelajaran, ya, apakah kelas kita itu memiliki sarana yang bagus, apakah suasananya tenang atau berisik? Nah, itu perlu dipikirkan sehingga ini semua sebagai modal kita menyusun strategi pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran kita. Menurut Dick and Carey, tahun 2005, komponen strategi pembelajaran itu ada 5 ya yang harus kita susun. Yang pertama aktivitas pembelajaran, yang kedua penyampaian informasi, ketiga partisipasi siswa, yang keempat tes, yang kelima kegiatan lanjutan. Kemudian di sini saya hanya menyajikan 2 strategi pembelajaran secara umum yang nantinya akan dibedah dalam model-model pembelajaran.
Ya, tetapi tidak akan saya berikan, saya hanya memberikan secara umum saja. Strategi pembelajaran yang pertama adalah strategi pembelajaran kolaboratif. Menurut Jonasson tahun 96, pembelajaran dalam kelompok kecil di mana para siswa bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan hasil belajarnya sendiri dan hasil belajar anggota kelompok yang lainnya. Jadi kolaboratif ini dalam kelompok-kelompok kecil, ya. Penekanannya ada pada kerjasama, proses pembelajaran dan komunikasi yang utuh dan adil. Kemudian strategi pembelajaran yang kedua adalah strategi pembelajaran kompetitif, yaitu para siswa menyelesaikan tugasnya secara individual dan mandiri tanpa interaksi langsung dengan siswa lain. Jadi siswa ini diberi tugas oleh guru, diarahkan, kemudian mereka mengerjakan sendiri-sendiri tanpa interaksi langsung atau berkelompok. Penekanannya ada pada latar belakang siswa yang berbeda-beda, baik kemampuan, sifat, atau karakter, dan keluarga. Dan juga mungkin hal-hal yang lain. Jadi misalnya ada siswa yang kemampuannya rendah, sedang, atau tinggi. Nah ini kalau di dalam kelompok, kadang-kadang kalau berkelompok, siswa itu ada milih sendiri atau dipilihkan guru. Kalau dipilihkan itu juga masih ada protes. Yang sana banyak yang pandai, yang sini enggak. Jadi ada kalanya kita memberikan pembelajaran secara kompetitif. Ya, mungkin juga latar belakang keluarga berbeda sehingga memunculkan emosi, sifat, karakter yang berbeda pula. Sekali lagi, untuk menyusun strategi pembelajaran kita memerlukan data dari siswa supaya kita mampu untuk menetapkan apa strategi pembelajaran yang cocok untuk kelas kita. Karena hanya kita yang tahu kelas kita. Kemudian konsep dasar strategi belajar mengajar meliputi yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku belajar. Yang kedua, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, metode dan teknik belajar mengajar. Yang ketiga, norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Jadi ada 3 hal yang perlu untuk kita gali sebagai konsep dasar strategi belajar mengajar. Jadi menetapkan kualifikasi perubahan perilaku belajar, ini yang biasa kita sebut dengan indikator. Kemudian menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, soal metode dan teknik belajar mengajar. Yang ketiga, norma kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Itu nanti yang ada dalam asesmen. Oke, yang kedua adalah tentang hasil belajar. Hasil belajar adalah bukti bahwa seseorang telah belajar, ya. Jadi menurut Hamalik, bukti bahwa seseorang telah belajar itu adanya perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, yang di dalam Merdeka Belajar ini adalah pengalaman. Pengalaman siswa untuk menggali secara mandiri. Kemudian dari Howard Kingsley dalam Nana Sujana, ada 3 macam hasil belajar. Yang pertama, keterampilan dan kebiasaan. Yang kedua, pengetahuan dan pengertian. Yang ketiga, sikap dan cita-cita. Pendapat dari Howard Kingsley ini menunjukkan hasil perubahan dari semua proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus pada diri siswa karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan siswa tersebut. Jadi, Ibu Bapak, mungkin kita ingat kembali pembelajaran yang diberikan guru melalui catatan, ya, kalau dulu itu ada CBSA, ya, yang diplesetkan oleh murid-murid, catat buku sampai habis. Jadi masuknya guru itu berarti beri catatan. Nah, beri catatan. Sehingga ketika kita mencatat, mungkin kita tidak ingat, kecuali kita tipe pembelajar yang visual, ya, harus melihat. Nah, itu mungkin bisa. Tetapi untuk yang auditori mungkin tidak bisa, ya. Kemudian kita akan mengingat sesuatu apabila guru itu memberikan pengalaman belajar. Misalnya dulu ketika SD itu saya diajar oleh guru saya itu diperlihatkan STNK.
Dan kemudian guru itu menunjukkan bahwa STNK itu kepanjangannya adalah surat tanda naik kendaraan. Nah, karena ini SD, maka sampai tua pun saya mengajarkan ketika saya mengajar anak SD itu surat tanda naik kendaraan. Sempat terjadi perdebatan. Nah, akhirnya setelah melihat ya itu surat tanda nomor kendaraan. Jadi di sini berbahayanya seorang guru salah mengajar ketika SD. Dan juga ada pengalaman ketika kami suruh keluar ke lapangan berbaris, kemudian dites arah utara, arah selatan, ya secara bersama-sama. Tapi secara mandiri juga kita tahu enggak arah utara sebelah mana, timur sebelah mana, selatan, barat daya dan sebagainya. Nah, di situ guru ini tidak memberikan arahan. Misalnya di kelas tuh menunjukkan arah utara itu di sana, di sini tidak. Tetapi ketika di lapangan ya ditunjukkan terus kami di tes begitu. Itulah yang sampai sekarang saya ingat arah utara mana, selatan mana, timur mana, barat mana dan kawan-kawannya. Dari situ lebih hafal karena itu pengalaman belajar. Ya sebetulnya dari dulu ada, hanya saja itu di tangan guru-guru yang kreatif. Menulis surat tidak hanya soal menulis surat seperti ini, tetapi betul-betul disuruh untuk menulis surat, kemudian prosesnya menulis surat, tata caranya, dipasang perangko juga, disuruh untuk ke kantor pos juga. Jadi di situ mendapat pengalaman sungguh-sungguh untuk menulis surat. Nah, itu memberikan pengalaman belajar. Jadi itu melekat terus dalam diri siswa sampai dia dewasa. Kemudian strategi pengajaran memadukan teknik-teknik yang membantu siswa untuk menjadi aktif sebagai pembelajar dan reflektif terhadap pengalamannya. Jadi Ibu Bapak, ini terakhir ya hasil peran strategi pembelajaran dalam hasil belajar siswa, dalam peningkatan hasil belajar siswa. Nah, strategi pembelajaran itu memadukan teknik-teknik yang membantu siswa untuk menjadi aktif sebagai pembelajar, bukan objek ya, tetapi sebagai subjek dan reflektif terhadap pengalamannya. Jadi belajar itu merupakan satu pengalaman, bukan peristiwa kita duduk diam ya, tetapi sebuah pengalaman. Seperti Anda sekarang belajar itu sebuah pengalaman ya. Bukan satu momen kita pasif tetapi kita aktif di dalamnya dan reflektif ya. Setelah kita belajar kita refleksikan apa yang bisa kita dapatkan. Ini kurangnya dari kurikulum yang dulu-dulu ya. Terutama misalnya kurikulum 94 itu cenderung tidak ada reflektif ya, apa yang kita pelajari. Tetapi sekarang pun juga ada kekurangan. Kalau dulu banyak catatan kita, ada hal yang bisa kita baca sekarang dari catatan dulu. Kalau sekarang mungkin siswa-siswa itu jarang punya catatan, ya. Atau catatan yang seperti dulu. Nah, tanda-tanda mereka sungguh-sungguh memperhatikan, boleh kita lihat catatan mereka. Apakah mereka mencatat hal-hal yang dipelajari atau tidak? Apakah mereka merefleksikan sesuatu dari pembelajaran kita yang kemarin? Nah, itu biasa ditanya dalam apresiasi di awal. Nah, itu reflektifnya terhadap pengalaman belajar. Kemudian, penentuan strategi pembelajaran juga didasarkan atas kondisi dan karakteristik siswa. Ya, sekali lagi atas kondisi dan karakteristik siswa. Apakah siswa kita tipe auditori, apakah siswa kita tipe visual, itu perlu kita pegang datanya. Ya, kalau auditori itu mendengar, jadi kalau jelaskan, dia mampu menangkap. Tetapi tipe visual itu tipe yang menangkap berdasarkan penglihatan, ya. Dia harus ada pengalaman sesuatu yang ditonton, gitu. Nah, ini siswa-siswa itu berbeda-beda cara belajarnya. Kalau orang yang visual mau kita jelaskan seperti apapun tanpa ada satu tontonan, dia tidak akan belajar, ya. Ada juga yang tipe kinestetik, tanpa gerakan dia tidak belajar. Nah, seperti itu ya. Kita harus tahu kondisi dan karakteristik siswa. Apakah siswa ini ketika kita masuk siap belajar atau tidak?
Nah, itu perlu kita pastikan dulu. Nah, kemudian penentuan strategi pembelajaran ini misalnya untuk siswa yang bermotivasi belajar tinggi, ya, bermotivasi belajar tinggi, cocok dengan strategi pembelajaran kolaboratif. Sedangkan untuk yang motivasi belajar rendah, cenderung maunya strategi pembelajaran yang kompetitif, mandiri, sendiri-sendiri aja, ya. Nah, karakteristik siswa dan strategi pembelajaran merupakan suatu komponen yang menentukan dan mempengaruhi hasil pembelajaran. Jadi Ibu Bapak, kita perlu kreatif dan inovatif untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Bukan asal lulus KKM, tuntas KKM, tetapi bagaimana siswa memiliki satu pengalaman belajar yang mampu untuk melekat pada dirinya sepanjang hidupnya, dan dia tidak hanya berhenti belajar ketika kita sudah beri mereka tes, tetapi mereka akan terus-menerus belajar karena sifat karakteristik mereka yang penasaran terhadap satu hal. Dan itu yang kita pancing, itu yang dari kita sebagai seorang pendidik, ya, memberikan pengalaman belajar sehingga siswa menyukai pengalaman belajar. Itulah dari inti Merdeka Belajar yang kita alami sekarang, yaitu bagaimana guru merdeka untuk mengajar dan bagaimana siswa merdeka untuk belajar. Terima kasih Ibu Zaitun, saya kembalikan.